Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Junaidi dari kelas 01 SMJ 037 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Tangerang. Baik, kali ini saya akan membicarakan materi terkait berbicara. Nah, berbicara itu merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui media lisan. Berbicara juga merupakan salah satu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara wajib dikuasai oleh pelajar dan mahasiswa. Berbicara juga mempunyai jenis-jenis sendirinya yang merupakan jenis berbicara ilmiah. Berbicara ilmiah tentu berbeda dengan berbicara biasa. Berbicara ilmiah merupakan kegiatan berbicara dalam forum resmi atau ilmiah. Pembicara memerlukan data untuk disampaikan. Data tersebut merupakan data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada berbagai jenis berbicara ilmiah, namun yang akan dipelajari pada pertemuan ini hanya tiga, yakni pidato, presentasi ilmiah, dan orasi ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara kepada halayak umum atau tujuan tertentu. Pidato memiliki persamaan dengan ceramah, orasi, dan khotbah. Baik, bagian-bagian dari pidato yaitu satu bagian-bagian pidato. Pidato merupakan bagian dari wacana lisan. Pidato memiliki tiga bagian utama. Yang pertama itu bagian pertama berupa pembuka pidato, bagian kedua berupa inti pidato, dan bagian terakhir berupa bagian penutup pidato. Baik, selanjutnya yaitu bagian pembuka yang merupakan berisi salam dan penghormatan. Salam hendaknya bersifat umum agar peserta tidak tersinggung. Bagian inti pidato berisi pemaparan tujuan pidato. Apabila pidato tersebut dilakukan dalam acara peringatan, maka bagian inti membahas ruang lingkup peringatan itu sendiri. Terakhir yaitu bagian penutup. Pidato berisi penutup yaitu simpulan, ajakan, dan salam penutup. Pembicara hendaknya menyimpulkan keseluruhan inti pidato. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat naskah pidato. Membuat naskah pidato merupakan suatu pidato yang menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Keuntungan berpidato juga menggunakan naskah yaitu pidato lebih terarah. Selanjutnya itu ada menyusun naskah pidato yang baik, setidaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pada bagian pembuka, hendaknya kita menguraikan poin-poin penting yang akan disampaikan. Tujuannya yaitu agar peserta dapat mengetahui lebih dahulu. Yang kedua yaitu pada bagian inti pidato, hendaknya kita menonjolkan poin-poin terpenting dalam satu materi tersebut. Tujuannya agar kedua bagian tersebut saling berhubungan. Ketiga, yaitu penyajian simpulan pidato hendaknya tidak terlalu panjang. Keempat, yaitu naskah pidato yang sudah dibuat hendaknya disunting terlebih dahulu sebelum disajikan. Penyuntingan naskah pidato meliputi tiga hal, yakni yaitu isi pidato, bahasa pidato, dan penalaran. Yang ketiga, yaitu ada jenis pidato. Jenis pidato berdasarkan cara penyampaiannya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pidato dengan teks dan pidato tanpa teks. Pidato dengan teks yaitu pidato yang dalam penyampaiannya menggunakan teks. Teks tersebut bisa berupa naskah pidato ataupun kisi-kisi. Pidato tanpa teks yaitu pidato yang dalam penyampaiannya tidak dibantu menggunakan teks. Jenis pidato ini bisa dilakukan dengan menghafal materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yaitu penyajian lisan yang bertujuan untuk memaparkan gagasan dalam forum ilmiah. Selanjutnya orasi ilmiah. Orasi ilmiah yaitu bentuknya sama seperti presentasi ilmiah. Bedanya orasi ilmiah dilakukan di depan banyak orang dengan ruangan yang lebih luas. Yang kedua yaitu forum berbicara ilmiah.
Forum berbicara ilmiah merupakan tempat untuk bertukar pikiran. Terdapat beberapa jenis forum yang bisa digunakan untuk berbicara ilmiah, yaitu yang pertama, lokakarya. Lokakarya yaitu forum ilmiah yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah produk. Produk yang dihasilkan bisa berupa benda maupun non-benda. Selanjutnya ada kuliah umum. Kuliah umum yaitu forum ilmiah yang dihadiri oleh satu orang pemateri ahli. Selanjutnya seminar. Seminar merupakan forum ilmiah yang dihadiri minimal oleh 2 orang pembicara. Selanjutnya simposium. Simposium merupakan diskusi publik yang terarah dan dihadiri oleh beberapa pembicara. Selanjutnya yaitu ketiga, menjadi pembicara yang baik. Menjadi pembicara yang baik, tidak semua orang mampu berbicara dalam forum ilmiah. Berbicara dalam forum ilmiah perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa agar bisa menjadi pembicara yang baik di masyarakat. Mahasiswa harus tampil beda. Untuk itu materi ini wajib dipelajari dengan baik oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, menjadi pembicara yang baik yaitu perlu adanya beberapa jenis. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan pembicara hendaknya memperhatikan penampilannya. Penampilan pembicara sangat mendukung jalannya kegiatan. Yang B, menguasai materi. Materi adalah hal utama yang ditunggu-tunggu oleh peserta. Pembicara yang baik harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada halayak umum. Yang ketiga yaitu karakter. Karakter yaitu dapat muncul kalau pembicara sudah mengetahui celah berbicara dalam forum ilmiah. Selanjutnya yang D, memahami peserta. Peserta forum berasal dari berbagai kalangan, lintas ras, suku, dan agama. Pembicara hendaknya memahami peserta forum. Pembicara juga tidak boleh menghina dan memandang rendah gender. Semua peserta harus dihormati dan tidak boleh dipandang rendah. Itu selanjutnya luwes. Pembicara harus memahami intonasi, nada, dan situasi forum. Forum yang dilakukan ruang tertutup tentu berbeda dengan forum terbuka. Forum yang dilakukan pada ruang tertutup tentu berbeda dengan forum yang dilakukan pada ruang terbuka. Pembicara hendaknya tidak emosional yang meledak-ledak sehingga peserta merasa terganggu dengan suara pembicara. Selanjutnya yaitu memiliki selera humor. Selera humor dilahirkan untuk menghindari kejenuhan peserta. Humor dibangkitkan pada tengah-tengah acara agar peserta tidak tegang. Namun menggunakan humor yang berlebihan juga tidak baik. Selanjutnya yaitu masalah dan solusinya. Bisa berbicara di depan halayak tentu menjadi impian setiap orang. Ia akan menjadi perhatian halayak, namun ternyata menjadi pembicara bagi pemula itu tidak mudah. Pembicara pemula biasanya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti demam panggung, merasa canggung, lupa materi, dan sebagainya. Demam panggung terjadi karena tegang. Biasanya terjadi akibat kurang percaya diri akibat belum memiliki pengalaman. Untuk mengatasi demam panggung tersebut harus melakukan beberapa kali latihan berbicara di depan halayak umum. Pemateri harus bisa menguasai suasana dengan cara mampu menarik perhatian peserta. Tujuannya agar peserta yang terkunci tersebut selalu memperhatikan, sehingga akan tercipta saling kontak mata antara pemateri dan peserta. Selanjutnya yaitu kurang percaya diri. Kurang percaya diri bisa terjadi akibat kurang pengalaman dan belum memahami materi yang akan disampaikan. Kurang percaya diri bisa ditingkatkan dengan banyak berlatih berbicara di halayak umum. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.